Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan channel YouTube Nini Hastuti. Dalam video kali ini aku bakalan mereview tentang satu buku yang sangat bagus banget buat dibaca para kaula muda sekarang, apalagi yang udah cukup umur dan mau nikah. Aduh, cepetan yuk baca Tipe-Tipe Suami Menurut Islam, karya Dr. Andes Muhammad Ali. Oke, kita masuk ke dalam sesi mereview buku bersama Nini. Udah cukup umur pengen nikah, pelajari dulu ilmunya di dalam buku Dr. Andes Muhammad Ali, Tipe-Tipe Mengenal Suami. Hari ini ada yang gak mau nambah ilmu buat masa depan. Aduh, rugi banget kita teman-teman, rugi banget ya. Apalagi yang udah nikah. Bagus, dengan memahami tipe-tipe suami ini, kita akan dapat menghindarkan diri dari malapetaka pembentukan rumah tangga. Karena bertemunya pasangan yang ternyata tipe-tipenya itu menyakitkan kita dan tipe-tipenya itu tidak bagus untuk kita. Jadi mengenal tipe suami penting sekali ya teman-teman, agar kelak kita tidak gagal lagi dalam membina rumah tangga yang penuh kasih sayang sebagaimana yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mereview buku, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu identitas bukunya. Ini identitas bukunya. Oke, aku akan mulai mereview bersama Nini. Oke, yang pertama aku bakalan bacain daftar isi dan sinopsis dari buku Mengenal Tipe-Tipe Suami ini. Sinopsisnya, buku ini berupaya menggali dan meneliti tipe dan perangai suami dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berguna bagi istri untuk memahami tipe suaminya dan menjadi petunjuk baginya untuk mengingatkan perangai kurang baik suaminya agar dapat menjadi suami yang soleh. Bagi suami, buku ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah perangainya selama ini menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya atau tidak. Mudah-mudahan dengan memahaminya akan tercipta suasana harmonis antara suami dan istri. Amin. Ya, kita masuk ke dalam daftar isinya. Dalam buku ini, daftar isinya yaitu yang pertama itu ada kata pengantarnya ya. Habis itu ada daftar isinya, kemudian pendahuluannya. Yang pertama yaitu tipe suami penyantun dan pengayom. Yang kedua, berwibawa dan pemurah. Yang ketiga, pemurah kepada istri. Yang keempat, ksatria di luar, pemalu kepada istri. Yang kelima, lemah lembut. Yang keenam, dermawan. Yang ketujuh, egois. Yang kedelapan, emosional. Yang kesembilan, mau menangnya sendiri. Yang kesepuluh, pemeras. Dan tipe suami yang terakhir yang 11, kejam. Bacain yang masuk ke dalam tipe suami yang pertama ya, yaitu yang penyantun dan pengayom. Itu dapat digambarkan oleh pertama istri Nabi Lut dan Nabi Nuh. Nah, istri Nabi Lut dan Nabi Nuh ini terkenal sekali ya dikatakan sebagai istri yang khianat kepada suaminya. Pengkhianatannya itu bukan berupa mencari pria lain, mencari kesenangan lain, bukan seperti itu ya. Pengkhianatannya itu jelasnya berupa beragama berlainan dengan sang suami, yaitu menyembah berhala atau syirik. Sementara sang suami adalah sebagai nabi begitu. Berarti dia tidak patuh dan tidak taat kepada suaminya. Namun walaupun seperti itu sikap dari istri-istri Nabi Lut dan Nabi Nuh itu, namun beliau nabi-nabi ini tetap bersikap penyantun dan pengayom kepada istrinya, yaitu dengan cara sekalipun kedua orang istri itu tetap memusuhi suaminya ya,
tetap memperlakukan dengan penuh santun istrinya dan kemurahan hati serta mengayominya. Tipe suami yang kedua yaitu berwibawa dan pemurah. Nah, tipe suami yang berwibawa dan pemurah ini itu biasanya karena dia berwibawa, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diembankan kepada dirinya, misalnya menjaga istrinya, memberi nafkah, melindungi anak-anak, melindungi istrinya, membuatkan istrinya rumah, memberikan kebutuhan keluarganya, itu dengan bertanggung jawab ya, sehingga ketika suami bertanggung jawab, di sanalah terlihat wibawa seorang suami itu ya, itu dalam hal berwibawa. Dan kemudian ada dalam hal pemurah. Dan pemurah ini dia tidak kikir kepada istrinya dan juga mungkin keluarganya dan juga kepada anak-anaknya. Tipe suami yang ketiga yaitu pemurah kepada istri. Sikap suami yang pemurah kepada istri ini digambarkan dalam sebuah hadis Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi ya, yang dibacakan yaitu pada halaman 37. Di sini hadisnya menyebutkan yang artinya, wanita ke-11 berkata, suamiku Abu Zar'un, bapak tani. Siapa gerangan Abu Zar'un ini? Ia penuhi telingaku dengan perhiasan, sehingga bergerak-gerak, tanganku penuh berisi daging atau gemuk. Ia gembirakan diriku, sehingga aku merasa senang kepadanya. Dahulunya aku orang yang hidup di tengah penggembala kambing, yang sedikit lagi hidup dalam kesusahan. Lalu ia temukan aku. Kemudian aku dijadikan berada di kalangan orang-orang yang memiliki kuda, sapi, dan ladang. Di sampingnya aku berbicara, tetapi ucapanku tiada pernah kasar kepadanya. Aku merasa puas tidur bersamanya sampai pagi hari. Aku minum bersamanya dengan puas pula. Hadis riwayat Tirmizi. Dapat kita simpulkan bahwa pemurah kepada istri ini yaitu dia sangat tidak pelit ya kepada istrinya, sangat pengertian sekali, sehingga membuat istrinya bahagia, sehingga tangannya penuh dengan daging gemuk, maksudnya istrinya itu menjadi gemuk dan bahagia gitu bersama dengan dirinya. Kita masuk kepada tipe suami yang keempat. Tipe suami yang keempat ini yaitu kesatria di luar, pemalu kepada istri. Di sini dicantumkan di dalam hadis At-Tirmizi yang artinya, wanita kelima berkata, suamiku jika berada di dalam rumah, pemalu lagi suka tiduran. Jika ia berada di luar rumah, ia bagaikan singa. Ia tidak pernah menanyakan miliknya yang telah habis digunakan. Nah, di sini nampak sekali ya pernyataan wanita ini pada hadis ini, bahwa jika suami di rumah dia suka tiduran dan begitu pemalu kepada istrinya ya, tidak garang, tidak bengis, cuman dia pemalu karena memang dia menyayangi istrinya. Dan dia juga pemurah ya kepada istrinya, tidak pernah menanyakan apa-apa barang yang telah diberikan kepada istrinya, tidak ditanyakan kembali kemana perginya, atau berupa uang yang diberikan kepada istrinya tidak ditanyakan kembali kemana uang itu pergi. Itu adalah hak seorang istri untuk membelanjakannya, bagi dia itu biasa saja. Oke, kita masuk kepada di sini tipe suami yang kelima, yaitu lemah lembut. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, di sini dikatakan yang artinya, wanita ke-8 berkata, suamiku sentuhannya lembut bagaikan sentuhan kelinci dan badannya harum seharum bunga mewangi. Nah, di sini kelihatan sekali ya, selain lemah lembut, di sini suaminya juga menjaga
kebersihan ya, begitu wanginya, dan juga tidak kasar orangnya, bersikap begitu lemah lembutnya kepada istrinya sehingga hati istrinya tersentuh dan begitu sangat mencintai suaminya. Kita masuk kepada tipe suami yang keenam, yaitu dermawan. Di dalam hadis ini, hadis riwayat Tirmizi juga, di sini yang artinya, wanita yang ke-10 berkata, suamiku bernama Malik. Siapakah Malik itu? Ia seorang yang lebih baik daripada yang dapat saya ceritakan di sini. Ia mempunyai unta yang banyak di kandangnya, tetapi sedikit di tempat penggembalaannya. Unta-unta itu bila mendengar musik ditabuh, yakin bahwa ia akan disembelih untuk jamuan tamu. Nah, di sini kelihatan sekali ya, suami yang dermawan itu tidak hanya kepada istrinya dia dermawan ya. Dia kepada masyarakat dia dermawan, sehingga di sini digambarkan bahwa ketika datang tamu ke tempat pengembalaannya, itu tuh berarti dia unta-unta itu akan disembelih untuk tamu-tamu si sang suami ini. Begitu gembiranya ya kita mendengar ada seorang suami yang begitu dermawannya sehingga unta-unta peliharaannya itu memang diberikan kepada masyarakat untuk menjamu tamunya, sehingga mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, suami yang ke-7 yaitu suami egois. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Sebelum menikah ini sangat diperhatikan lagi ya, bagaimana calon pasangan kita itu memperlakukan kita ketika kita ta'aruf atau mengenal dia, karena di sini sangat sakit sekali ya apabila memiliki suami itu adalah seorang yang egois. Di sini di dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan, wanita ke-6 berkata, suamiku bila makan sangat rakus, bila minum tak tersisakan setetes pun, bila tidur selimutnya digunakan sendiri, tidak pernah tangannya meraba-raba di dalam pakaianku untuk mengetahui kesedihanku. Jadi di sini dia kalau nampak ya sama kita dari pernyataan si wanita dalam hadis riwayat Tirmizi ini, apabila suami itu makan, dia rakus gitu, dihabiskan semuanya untuk dirinya yang dimasak oleh istrinya, seharusnya untuk istrinya dan anaknya, namun dimakan hingga habis, dan juga tidak pengen tahu gitu apa yang menjadi keluhan istri, apa yang istri butuhkan gitu, bersikap egois ya, tidak ingin mengerti dan tidak ingin mengetahui apa sebenarnya isi hati sang istri seperti itu. Apakah istri sedang bersedihkah? Kenapa dia bersedih? Bagaimana cara menghiburnya? Itu tidak terpikirkan ya oleh seorang suami yang bersifat egois ini. Aduh, miris sekali ya. Suami yang ke-8 yaitu emosional. Nah, di dalam ciri suami emosional ini kita harus berhati-hati juga ya di dalam memilihnya. Jangan sampai mendapatkan suami yang emosional dan tidak mengetahui apa sebenarnya perasaan istrinya. Di sini diriwayatkan dari hadis yang artinya, wanita ketiga berkata, suamiku kurus, tinggi, tidak menarik. Bila saya katakan kekurangannya, maka saya diceraikannya. Bila saya berdiam diri, saya dibiarkannya keterkatung-katung. Nah, begini ya, dia emosional. Pokoknya yang diutamakan sepertinya emang emosional dirinya gitu ya. Tanpa mengetahui keadaan, begini, begitu. Ataukah bakalan ada hal-hal yang begitu besar dibanding emosionalnya yang akan terjadi. Cuman dia tidak memperdulikannya, dia hanya mementingkan emosionalnya sendiri. Sehingga ketika emosionalnya telah terlampiaskan, senanglah ia. Berhati-hati ya teman-teman, tipe suami yang seperti ini. Lanjut kepada tipe suami yang 9, yang ke-9 yaitu mau menangnya sendiri. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, wanita kedua berkata, suamiku tidak berani saya ceritakan dengan terus terang keadaannya. Saya takut karena bisa menyebabkan saya diceraikan. Bila aku ceritakan apa adanya, berarti aku telah memuak punggung dan pusarnya.
Nah, di sini dia mau menang sendiri ya, bagaimana perasaan istrinya tersinggung dengan perkataannya, dia tidak mengetahui hal itu. Apabila istrinya mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan dan mengkritik suaminya akan marah besar. Nah, di sini dia hanya mementingkan egonya sendiri ya, mau menang sendiri. Berhati-hati ya apabila kita bertemu dengan suami tipe ini. Tipe suami yang ke-10 yaitu pemeras. Tipe suami pemeras ini dia menikah itu hanya ingin mendapatkan keuntungan dari sang istri ya, tidak mengedepankan sebuah cinta dan kasih sayang, tidak mengedepankan berumah tangga itu adalah berpahala, tidak mengutamakan itu. Dia mengutamakan apabila ada harta gonogini, harta seorang istri, dia peras dengan jalan secara halus maupun secara paksa. Ini hati-hati ya teman-teman. Di sini Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. An-Nisa surah 4 ayat 19, yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu pada Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi di sini ya dapat kita lihat suami pemeras itu kepada selanjutnya yaitu tipe suami yang ke-11 yaitu kejam. Nah, di sini di hadis Tirmizi disebutkan wanita ke-7 berkata, suamiku cepat lelah, bodoh, segala macam aib ada padanya. Ia lukai dirimu jika kamu menjadi istrinya. Ia patahkan anggota badanmu atau ia lakukan kedua-duanya kepadamu. Nah, di sini sangat mengerikan sekali ya suami yang kejam ini. Karena suami yang seperti ini biasanya dia ketika kita berbeda pendapat dia tidak mau. Kemudian dia tidak mau juga menghadapi penolakan-penolakan dari istrinya. Belanja juga tidak boleh tidak belanja juga harus mungkin dia yang mengaturnya, segala sesuatu dia yang mengaturnya, sehingga jika tidak sesuai dengan ekspektasinya, dengan peraturannya kepada kita, dia akan marah dan memukul serta menampar dan melukai fisik. Sebagai seorang perempuan itu sangat mengerikan sekali ya, dihindari. Pokoknya bagi calon istri, apabila pasanganmu ada yang telah melakukan kekerasan sebelum kalian menikah, itu jauhi saja. Lebih baik menjauhinya dan menggantikannya dengan orang yang memang tidak pemukul dibandingkan harus mempertahankan dengan orang tersebut, kan memang akhirnya akan menyiksa diri kita sendiri ya. Ya bagi yang sudah menikah, suami kejam seperti ini juga kalau bisa sangat dihindari. Apabila memang sudah terjadi, mungkin sebaiknya diberi nasihat. Apabila tidak mau diberi nasihat sekali, 2 kali, 3 kali atau bagaimana, minta berpisah saja. Karena apabila tetap dipaksakan juga ya, hari-hari bersama dia itu tidak akan baik bagi emosional dan mental kita. Oke, be healthy. Oke, sekarang masuk kepada sesi yang paling aku sukai dari buku ini. Aku sangat menyukai sekali ya buku ini karena dia mengutip hadis-hadis ya yang begitu dekat dan relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak begitu jauh dengan kehidupan kita sehari-hari dan nyata dapat kita praktekkan dan dapat kita analisis bagaimana tipe-tipe suami yang seperti ini pasti begini, tipe suami yang seperti ini tipe suaminya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut pemahamannya silahkan dibeli ya. Ini bukunya udah lama sih sebenarnya, mungkin di Gramedia juga masih ada, cuman mengenal tipe-tipe suami ini mungkin cetakannya saja yang berubah ya. Kalau misalnya isinya mungkin masih tetap sama. Buku ini udah lama sekali. Buku ini dibeli oleh almarhum ayah
tinggal 2 bulan yang lalu. Itu telah lama sekali ya. Buku ini ketika beliau masih mengajar di sebuah sekolah. Oke, ini bukunya. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dan tips yang bisa didapatkan dari buku ini. Kita sebagai seorang wanita tentunya harus pintar-pintar ya memilih pasangan untuk mengantisipasi ya diri kita agar tidak terjatuh dalam lingkungan rumah tangga dengan suami tipe-tipe kejam, egois, emosional yang tidak baik seperti itu. Maka langkah yang harus diambil antara lain yaitu yang pertama, sebelum kita bertemu dengan calon suami, kita menyelidiki terlebih dahulu karakter dari keluarga calon suami ya. Yang kedua, meneliti lingkungan hidup dan pergaulan calon suami. Nah, ini penting juga ya. Yang pertama itu kita harus tahu dulu karakter dari keluarga calon suami itu seperti apa. Jika karakter keluarganya misalnya kejam, suka menggunjing, suka membuli, itu tuh tidak bagus ya. Itu tidak bagus untuk mental emosional kita, nantinya juga tidak akan berdampak baik ya untuk hubungan selanjutnya. Yang kedua yaitu meneliti lingkungan hidup dan pergaulan calon suami. Nah, ini meneliti di manakah sering dia duduk, ataukah di warung, jangan-jangan dia berteman dengan orang-orang pemain judi, itu tidak bagus ya teman-teman. Yang ketiga, mengumpulkan data dan keterangan dari orang-orang yang dapat dipercaya mengenai temperamen dan sifat calon suami dalam pergaulan di tengah masyarakat. Nah, ini jadi kita harus mendekati orang-orang yang tetangganya, mungkin dekat dengannya, yang mengetahui bagaimana sih sifat asli calon suami kita ini, seperti itu ya. Ini untuk ta'aruf ya. Yang keempat yaitu meneliti tingkat ketahanan mental dan ketabahannya bila mana menghadapi gangguan dan rintangan yang sangat mengganggu dirinya. Nah, di sini ini sangat perlu sekali ya kita kapan perlu sesekali kita buat dia marah gitu ya. Bagaimanakah reaksinya ketika kita membuat kemarahan dia gitu? Apakah dia nantinya memukul ataukah dia tetap tabah? Dan apabila dia sabar itu bagus ya teman-teman. Yang kelima yaitu meneliti bagaimana sikapnya terhadap orang lain yang bermusuhan dengan dirinya. Apakah ia bereaksi kejam ataukah memaafkannya. Nah, apabila dia bereaksi kejam itu tidak bagus ya. Kalau misalnya langsung memaafkannya itu good ya teman-teman. Yang keenam yaitu meneliti bagaimanakah kebiasaan yang bersangkutan. Nah, kebiasaannya ini dalam menggunakan kata-kata ketika dia marah atau merasa terganggu oleh orang lain. Apakah dia menggunakan kata-kata yang baik ataukah lontaran ucapan yang penuh dengan dendam dan kekerasan. Yang ketujuh, bagaimanakah ia menyikapi orang-orang yang lemah bila ia berurusan dengan mereka. Apakah dia menggunakan kejaman ataukah menggunakan cara-cara yang penuh kesopanan dan tengah rasa dengan mereka. Nah, selain kita mengerti berbagai macam sikapnya, kita juga harus tahu bagaimana sih dia menyikapi orang-orang yang lemah di sekitar dia seperti itu. Apakah nantinya dia akan membodohi orang itu, akan menginjak-injak orang itu, ataukah malah memuliakannya. Itu bagus sekali ya teman-teman. Oke, sekian tipsnya dan kesimpulannya, dan sekian juga mereview buku bersama Nini. Bagi teman-teman jangan lupa di subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya. Assalamualaikum.